Ya, monggo. Oke. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Salam lantip. Nah, saudara-saudara sekalian, ini acara perdana yang kita namakan Canda Lantip. Ya, mungkin teman-teman yang belum pernah dengar ya nama Lantip itu apa, tadi ada yang WA saya, Lantip itu apa gitu ya. Lantip itu singkatan dari lansia aktif gitu ya. Jadi lansia tapi tidak mau diem. Nah, inilah figur-figurnya. Jadi perkumpulan lansia-lansia aktif yang usianya 60 tahun ke atas. Ya, teman-teman yang nanti barangkali tertarik untuk join, silakan, banyak aktivitasnya. Kita juga ingin adakan beberapa aktivitas seperti di Bandung ya, festival lansia aktif ya. Jadi lansia aktif ini lain dengan lansia-lansia lain gitu ya. Lansia aktif ini kita berharap meskipun dalam usia yang senior, kita nggak mau diem ya, kita melakukan aktivitas, melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang baru. Kita cari peluang-peluang untuk menginspirasi anak-anak muda kita gitu ya, karena prinsipnya kalau yang tua ini punya energi, yang muda pasti akan mengikuti. Nah, sebaliknya kalau kita yang tua limot, nah bagaimana generasi kita berikutnya kan gitu. Nah, Canda Lantip ini kita santai-santai saja. Kita ingin mendengarkan ya materi yang pertama ini terkait dengan masalah usaha ya. Kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang baru join, kita sengaja hadirkan senior Lantip kita ya dalam diskusi sore ini. Mungkin ada secercah inspirasi yang bisa kita ambil dari mereka. Tapi yang paling saya harapkan di dalam sore ini ya, waktu yang cukup lumayan 1,5 jam gitu ya kira-kira, kita berinteraksi dengan senior-senior kita. Ya, teman-teman, Anda bayangkan ya, kalau kita ini yang muda-muda yang usia 60, 56 ya, merasa terganggu dengan usianya yang tua, ini kita ambil contoh ya, teman-teman yang sudah usia ini 75, 80, 81. Jadi yang paling muda itu Pak Ahmad, 75. Gitu. Betul Pak Ahmad ya? Betul Pak? Ya, betul. Betul ya. Nah, ini luar biasa. Tapi teman-teman, beliau ini dalam kapasitas usia yang cukup senior gitu ya. Bayangkan mestinya cukup duduk-duduk saja, ngomong cucu gitu kan, sekarang MC gitu ya, ngomong cucu. Nah, tapi tiga figur ini sebagai inspirator kami di Lantip gitu ya, itu luar biasa ya. Dalam usianya yang senior gitu ya, masih mau mikir gitu ya, masih otak-atik, masih apa yang harus dilakukan gitu. Saya juga kadang-kadang, waduh, hebat ini. Energinya ini sangat luar biasa. Nanti kita cerita. Beliau-beliau ini luar biasa menurut saya. Jadi yang paling muda itu Pak Ahmad, ini 75 tahun ya. 75 tahun paling muda ini, bayangin ya. Kita ya, saya masih 63 lah gitu ya. Teman-teman masih ada yang 56 ya. Ya, ada yang juga masih usia-usia yang produktif. Barangkali kemarin ada yang, Pak saya belum 50, tapi saya mau ikut. Silakan, enggak apa-apa, siapa terinspirasi kan gitu ya. Nah, Bapak dan sekalian, kita akan cermati atau kita diskusikan lah, Bapak tanya aja apa saja. Yang penting begini, dalam kapasitas beliau yang senior ini, kenapa tidak dia diam aja gitu ya? Apa sih yang membuat mereka ingin tetap berkarya, ya? Seperti Pak Ahmad, dia ini 75 tahun, ya, malah melintir di dunia pariwisata, bahkan kalau jabatan ya cukup empuk gitu ya. Tapi mau dalam situasi pandemi, wah, pandemi ini bikin rumah makan, saya itu geleng kepala, kok berani-beraninya ini. Bukan masalah berani duitnya loh, mikir itu Pak, ya kan? Nah ini teman-teman. Duitnya ada loh, kalau udah taruhnya di bank aja udah selesai soalan kan gitu. 75 loh, kita yang 56 pada ngeri kan. Waduh, nanti rugi, nanti apa. Ya, ini Pak Ahmad kan. Pak Saiful,
M. Ruki. Beliau ini 80 tahun ini. Tapi masih cinggu. Masih cinggu, masih waduh luar biasa lah. Ini inspirator kita semua ya. Ya beliau ini juga bisnismen saya kira, tapi bukan masalah bisnis yang lama, tapi beliau ini pernah menggeluti, pernah jadi profesional ya. Kalau dulu Bapak teman-teman ingat yang namanya PT Sandang, nah beliau salah satu direkturnya. Bayangin ya. Jadi kalau sekarang ini beliau ini ya sebagai profesi project finance, corporate restructuring, business valuation memang dasarnya pinter lah. Biasanya Pak Sakti itu orang pinter gitu kan. Istrinya beliau itu profesor ekonomi di UI, Profesor Ine, 5 anak dan punya 5 cucu yang meninggal 2 ya. Nah, posisi sekarang sebagai chairman KPJPSR, Outstanding Valuation House, dan Komut Rukfan, Ruki Usaha Bersama Fund. Nah, ini yang menarik. Jadi usaha di sela-sela COVID seperti ini mau menggelontorkan pikirannya. Loh, pikirannya kalau dibaca mungkin pikiran dan duit juga, Pak. Pikirannya itu loh mau-maunya bisnisnya yang berisiko tinggi, yaitu bisnis ternak ayam. Ngeri. Saya dengar ternak ayam aja saya udah mundur itu. Ya kan? Nah, tapi dia mau loh investasi di situ. Nah, pertanyaannya kan, oi Mas Gun, apa kabar? Wah, Mas Gun. Yes, baru kau. Ya. Iya, silakan. Lanjut. Ayo dong, cektok dong. Ya. Iya. Sampai dengan kenalin Pak Miko loh nanti ya. Ya, ntar saya bacain biodatanya Pak Jatmiko nih. Ya. Nah, nanti Pak Saiful akan cerita tentang kenapa beliau harus investasi di usia saya yang 80 masih mau menjalankan bisnis, ya kan? Nah, ini penting sekali untuk kita dengar. Nah, Pak Ahmad tadi saya sampaikan, beliau ini seorang profesional yang awalnya profesional di bidang pariwisata. Sekarang masih loh Pak Lantipkus. Oh, masih ya? Beliau juga masih di pariwisata, masih aktif itu, masih PHRI itu. Beliau ini PII Solo, ya, pengalaman di perhotelan, pemilik PT Cakrawala Golfinda, ya. Putra 2 dan cucu 5. Oh, cucu sama dengan Pak Saiful nih. Nah. Kalau Pak Miko gimana Mas Gun? Ya, ini saya bacain ini Pak Miko ini. Nama lengkap Sujatmiko ya. Dikenalnya dengan Mang Okim. Nah, ternyata begitu Okim itu saya lihat apa sih Okim, ternyata dibalik Okim itu dibalik Miko. Jadi ini nama udara yang luar biasa ini ya. Lahirnya di Pamekasan tahun 1941. Jadi kalau dilihat usianya sekarang berarti 81 Pak ya. Ya, paling senior nih di antara narasumber. Paling senior. Nah, ini pendidikan lulusan dari ITB Teknik Geologi tahun 60 sampai 67. Kemudian lanjut ke Institut Perminyakan Prancis. Ini bukan perapatan Ciamis ini, Prancis beneran ini. 1976 sampai 1978 di Prancis. Kemudian pekerjaan beliau di Direktorat Geologi tahun 63 sampai 73, kemudian Total Indonesia. Jadi ini Total Indonesia ini minyak ya Pak ya. Ini dari 73 sampai 85. Kemudian konsultan geologi dari tahun 85 sampai sekarang. Dan yang lebih menarik, spesialis batu mulia 1993 sampai hari ini. Beliau juga tim ahli indikasi geografis Dirjen Haki Kemenkumham 2018 sampai 2023. Dan beliau juga aktif sebagai lembaga pelatihan kerajinan batu mulia di Bandung. Keluarga kebetulan kita cukup kenal dekat. Beliau istri adalah Ibu Ai Mulyati, lahir di Garut 11 Februari 1946. Ternyata luar biasa ini ya. Menikah 22 Juni 67. Jadi kalau di HUT-nya ini HUT yang keberapa nih? HUT perak udah lewat, HUT emas udah lewat, HUT apa lagi nih Pak Gus? Emerald, Jamrud. Emerald ya? Oh ya, namanya HUT Jamrud ini ya.
Bukan karena batu jamrut ya Pak Miko ya. Nah, ini beliau ada berapa nih? Dr. Randa Feni, kemudian Iman Santoso, kemudian Arina ST, sarjana teknologi ya. Mantunya, wah ini berapa ini ya? Laksma Albram, mantunya ini 3 juga ya. Ventia BA, catering, dan Mira ST, dosen. Cucu, cucunya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 juga Pak. Ya. Mas Eka sudah S2 Jadi pilot. semuanya 5 ini narasumber cucunya. Nggak sengaja Pak ya, 5 ya. Tapi kalah sama saya ternyata ya. Oh, berapa Pak Gus? Saya cucunya 6 Pak. Oh, udah 6 ya, hebat. Aduh, jadi menang cucu nih ternyata saya. Itu cuan Pak katanya Pak, cuan. Ini ada Lantip Sumantoro nih. Pak Lantip Sumantoro, Pak. Iya. Lanjut, silakan. Pak Lantip, boleh. Halo, Pak Lantip. Pak Sam. Pak Sam. Halo. Yes. Ya, kasih catatan 1 menit pembuka sebagai Ketua Umum Harian Lantip Indonesia. Nah, ini. Welcoming speed, Pak. Sam. Welcoming speed, Pak Sam. Nah, ini kita udah berapa? Udah. Oke. 30. Oke, selamat sore sahabat Lantip. Terima kasih atas prakarsa yang dilaksanakan oleh Lantipkus. Sore ini kita udah lama nggak ketemu, kangen-kangenan untuk bisa sama-sama menggali para potensial lansia. Kita tuh lansia bukan menghitung hari, menunggu panggilan, tapi kita masih terus berkarya seolah masih hidup 100 tahun lagi. Amin. Dan itu bisa kita tanyakan nanti kepada sahabat-sahabat Lantiper yang sore ini jadi tamu untuk bisa berbagi apa yang melatar belakangi beliau-beliau ini di usia udah kepala 8 masih mau berjibaku. Saya yakin bukan tuntutan ekonomi, ya kayak Pak Saiful, Pak Miko, saya tahu bukan tuntutan ekonomi. Tapi ada pepatah katanya, gua kerja nggak kerja toh nanti mati juga gitu loh ya. Jadi saya kira filosofi itu mungkin yang dibangun oleh para senior kita. Saya pun baru mau kepala 7 tahun depan, tapi filosofi itu saya ingin saya pegang terus bahwa sampai hari ini saya juga terus bekerja. Terus berkarya di samping menghidupi keluarga, ya karena kalau keluarga sekarang anak-anak udah pada keluar rumah semua, udah punya dunia masing-masing. Ya kalau saya yakin kayak Pak Saiful, Pak Miko, Pak Asa, beliau kelimpahan rezeki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dibagikan untuk para lansia yang mungkin tidak bisa semandiri seperti kita. Saya kira itu aja pembuka dari saya. Mungkin nanti saya juga bisa ikut bertanya karena waktunya singkat. Saya kembalikan kepada 2 moderator yang keren dan beken ini, ya, Lantipkus dan Rotren Gunawan Lukito. Ya, saya tahu Gunawan kan masih jadi anggota Rotary Club Menteng ya. Masih. Amin. Oke, jadi mudah-mudahan silaturahmi sore kita hari ini membawa makna. Dan mungkin banyak para sahabat Lantiper, apakah anggota Lantip, atau yang interest dari Lantip. Jadi saya tegaskan bahwa Lantip ini adalah para senior citizen yang peduli dengan dirinya, lingkungannya, keluarganya, dan pada Lantiper yang lain yang tidak bisa mandiri. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Semangat. Semangat. Oh, ini mana Pak Ruli nggak gabung nih, Pak Ruli Bandung, Bali nih. Iya. Nggak apa-apa. Teman-teman, Mas Gun, saya mau setel film video sebentar ya. Video satu ini tadi pagi sudah saya sharing ke teman-teman di Wika ya. Tapi ini saya pikir saya perlu sampaikan di sini juga. Silakan Mbak Atia, tolong film yang tadi ditulis ya. Sedikit saja ya. 200 biji. Mbah Waryono, warga Palir Lestari, Podorejo, Ngalian, Kota Semarang, menarik simpati Wali Kota Semarang.
karena semangatnya untuk mencari rezeki di usia senja. Kakek yang berusia hampir 100 tahun tersebut masih sanggup untuk membuat komponen knalpot dari bahan karet ban bekas serta besi untuk kendaraan roda 4 jenis truk. Sebelum berhenti membuat komponen akibat kecelakaan saat mengantar barang ke Sayung Demak, Mbah Waryono bisa membuat komponen penyangga knalpot truk sebanyak 200 biji setiap harinya. Mendapat adanya informasi tentang Mbah Waryono, Wali Kota bersama dengan Ketua DPRD Kota Semarang menyambangi kediaman Mbah Waryono dan memberikan paket sembako untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup Mbah Waryono. Diharapkan semangat pantang menyerah dalam bekerja yang dimiliki Mbah Waryono bisa dicontoh oleh generasi muda. Mbah Waryono ini, beliau ternyata tidak pantang menyerah. Kita tahu tadi dia punya bengkel buat itu ya, engsel buat knalpot itu. Dia tadi cerita sehari dia bisa buat 200, satunya harganya 2.000. Jadi sekelas beliau yang sudah sepuh gitu ya, tapi semangatnya luar biasa. Itu pasti harus menjadi pelajaran buat kita untuk tidak kenal menyerah meskipun usia seperti Mbah Waryono itu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Oke, ya, sudah cukup, Mbak Artiah, cukup. Ini aja. Ya, Mas Gun, 98 tahun loh. Luar biasa ya. 2 Jadi tahun lagi 100 tahun. Iya. Saya bercita-cita kalau 61 ya. Ya, saya bercita-cita 100, ya, Pak. yuk. 100 lebih, Pak. Hah? Saya bercita 100 lebih, Pak. Tapi jangan pikun. Nah, jangan pusing, Pak, gitu kan. Iya. Ternyata ini tips juga dari beberapa teman. Salah satunya dari Mahathir Muhammad juga ya. Jadi kita tuh jangan berhenti, Pak. Bukan karena ekonomi, bukan karena keuangan, bukan karena yang lain-lain, tapi memang harus bergerak. Begitu lahir jebrol sampai sekarang harus bergerak. Begitu ada yang berhenti, berarti ada yang sakit. Iya. Misalnya uang berhenti juga sakit, Pak. Darah berhenti apalagi. Nah, makan masuk terus makan, kemudian berhenti juga sakit ternyata. Perutnya harus dibuang juga, Pak. Jadi segala satu sifatnya harus mengalir. Ini menurut teman-teman yang lain. Maka saya ingin supaya kita juga harus terus mengalir. Demikian juga otak mesti diisi, Pak, katanya. Jangan dibiarin kosong gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Sekarang giliran yang bercerita adalah senior-senior kita. Ya. Pak Saiful. Ya. Berapa menit nih, Pak? Ya, ini menit? TikTok saja. Ya, ya. So, ya, Pak Saiful. Baik. Boleh cerita, Pak. Bapak Ya, ini terima dalam kasih. kondisi yang seperti ini, Ya. kondisi COVID, uang susah, gitu. Bapak berani-beraninya melakukan investasi di bidang peternakan. Apa yang melatar belakangi Baik, Pak. Ya. aktivitas Bapak ini? Ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum dan salam sehat semuanya para peserta. Waalaikumsalam. Jadi saya harus memulai dari tahun 2017 dulu, ketika usia 75. Monggo. Untuk menjawab pertanyaan yang utama tadi. Tahun 2017 saya memensiunkan diri, itu umur 75 loh, Pak. Menyerahkan pengelolaan usaha saya kepada generasi muda. Ada yang generasi muda. Nah, setelah saya serahkan, kemudian saya menjadi terbendung di rumah, kok rasanya saya menjadi askar tak berguna gitu. Jadi saya kok tidak efektif ini, apa kerja saya setelah itu. Padahal dari segi finansial, alhamdulillah saya memperoleh kebebasan finansial karena saya mendapatkan ya dari usaha saya itu yang ya cukuplah untuk menunjang kehidupan lansia yang saya rancang. Nah, jadi saya memperoleh kebebasan finansial, tapi kok saya merasa seperti nggak berguna gitu. Askar tak berguna. Kemudian saya mencoba menulis buku. Saya menghasilkan 1 buku waktu kemarin. Itu dalam 1-2 tahun yang sudah diterbitkan oleh Gramedia. Tapi kok merasa juga tetap ini belum ada lantip, belum berdiri. Jadi ketika tahun 2018 ada ajakan untuk mendirikan lantip, ya saya ikut. Nah, kemudian tapi sebelum itu, kemudian saya berpikir karena saya tidak efektif, lansia yang tidak efektif itu merasa pada saat itu, ya
atau menjadi askar tak berguna. Saya sudah menulis buku. Kemudian saya coba mendirikan dulu satu kafe, Pak. Kafe yang namanya Parley, Bapak sudah tahu ya, Parley Cafe ini. Saya bikin Parley. Tetapi kemudian Parley Cafe ini ya saya salah konsep. Konsep tentang kafe itu saya salah. Saya waktu itu merancang kafe itu untuk para lansia juga. Jadi saya ingin bersilaturahmi dengan teman-teman sambil kita minum-minum di kafe saya, kemudian kita saling bersilaturahmi, bernostalgia. Itu rancangan konsepnya dibuat sedemikian rupa. Bagus dong, Pak. Itu. Ya, sebetulnya dong itu, bagus. Ya? Ya, tetapi ternyata orang tua itu nggak mau ke kafe, Pak. Jarang mau ke kafe, nggak ada yang nggak ada. Jadi yang datang malah yang muda-muda. Jadi ya orang tua itu ternyata nggak kurang berminat untuk datang ke kafe dan sebagainya. Pak, mungkin perlu diedukasi nggak Pak buat orang tua, Pak? Perlu diedukasi supaya ke kafe gitu, Pak? Harusnya begitu. Supaya bahagia gitu, Pak. Ya. Bahagia. Jadi kita bisa bertukar pikiran gitu ya. Tapi ternyata enggak, Pak, nggak pada datang. Oleh karena itu kemudian ditimpa oleh pandemi, ya terpaksa saya tutup. Saya habis 1 M itu 1 M. Wow. Ya. Nah, dan setelah itu kita aktif di Lantif dan kemudian saya juga merasa ini harus ada bisnis lagi. Alasan lain kenapa? Di samping tadi yang merasa tidak efektif. Terus terang, Pak, walaupun kita sudah lansia dan kita sudah memperoleh suatu level the financial freedom, ya, pada level yang dirancang. Karena financial freedom itu bisa dicapai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang yang sangat kaya sekali, financial freedom-nya ya sangat tinggi dibutuhkan keuangan. Tapi untuk level saya yang saya merancang kehidupan hari tua itu ya biasa-biasa saja, bisa berkunjung ke anak di luar negeri, di mana bisa merawat kesehatan saya dengan tidak usah harus lapor dulu ke puskesmas, harus lapor dulu, tapi langsung. Misalnya itu rancangan hidup lansia saya demikian sederhana. Jadi saya merasa walaupun itu sudah ada kebebasan finansial, tetap ternyata saya tuh memerlukan aktivitas lain. Dan satu hal yang ini ya, bahwa tidak usah munafik, bahwa saya masih memerlukan alternatif ATM. Walaupun sudah ada itu. Luar biasa. Terus terang aja, jangan munafik. Kita walaupun sudah lansia, perlu ATM lain. Kenapa? Itu tetap Pak ya? Tetap Pak ya? Ya? Tetap itu ya? Tetap perlu. Tetap ya? Kenapa? Karena kita perlu, Pak, dengan ATM yang lebih. Karena ATM yang satu, boleh dikatakan itu sudah settle untuk perencanaannya. Keluarga ini sudah diketahui semua lah. Ini ATM yang kadang-kadang kita perlu ATM yang kita aja gitulah. ATM atau TTM ini? Itu belajarnya dari Latif Sam. ATM yang khusus kita aja gitu. Tapi bukan TTM ya, ATM ya. Pak Sam ngajarin yang lain nih hari ini nih, Pak. Bukan, saya hanya clear aja supaya nggak salah dengar. ATM bukan TTM ya. Ya, tapi kalau kata Taufik, Latif Taufik, ini untuk uang laki-laki lah gitu ya. Tapi ternyata itu diperlukan ATM itu bukan hanya untuk itu tadi guyon aja ya. Kita bisa berbuat lebih banyak dengan ada ATM itu. Berbuat lebih banyak tentu saja untuk hal yang kebaikan. Ya, kita bisa berbuat lebih banyak, bisa menyumbang, bisa berbuat lebih banyak dengan adanya ATM. Jadi ATM itu perlu asal dimanfaatkan. Jadi itu alasan yang lainnya. Kemudian kalau saya masuk ke peternakan sekarang. Mengapa saya masuk ke peternakan? Terus terang aja yang menentang Pak Kus. Bukan hanya pertanyaan seperti Pak Kus tadi, Pak. Itu tidak CPM saya di rumah itu juga selalu menyatakan mau apa lagi yang dicari, buat apa lagi itu dan sebagainya. Selalu terus tidak setuju. Akhirnya saya fait accompli. Jadi itu untuk hal seperti itu kita fait accompli aja. Apalagi latar belakang misalnya istri saya itu akademisi yang terus amtenar itu apa? Pegawai negeri dulu ya, ayahnya orang pegawai negeri, sehingga itu tidak risk aversion. Orangnya risk aversion, tidak risk taker. Ya, kalau kita kan masih agak risk taker sedikit ya. Jadi menentang. Bukan itu saja, bahkan lantipnya ASR itu setiap kali ada artikel tentang ada peternakan yang bangkrut dikirim ke saya. Saya terus menerima itu. Jadi yang ada
Dan itu kan banyak terjadi di Jawa Tengah, di mana itu apa? Iya. Peternakan ayam itu bangkrut. Itu saya mendapatkan berapa artikel dari Lantip ISR. Itu yang dia juga kurang setuju rupanya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita mau bisnis, yang paling pokok adalah kita memang harus dilakukan studi dulu tentang industri. Saya sedang melakukan studi dengan dalam tentang studi peternakan. Ini sekalian mengapa di hari tua itu yang mana yang cocok. Kalau menurut saya pada saat kita lansia, kita memilih investasi itu kriterianya adalah kalau saya, pertama tentu seperti tadi disampaikan oleh Latifkus, tidak terlalu yang berisiko. Nah, sekarang nanti mungkin ada pertanyaan ke saya, loh ternak itu kan berisiko, nanti saya akan jawab di mana letak risikonya dan tidak berisikonya. Tapi satu hal yang tidak berisiko, yang artinya tidak terlalu tinggi risiko, setiap bisnis ada risiko. Dan risiko itu berbanding lurus dengan cuan. Risikonya besar ya cuannya besar, ya kan? Setuju. Ya. Nah, jadi kita jangan ngambil yang terlalu maksimal, carilah yang di tengah-tengah. Itu satu. Yang kedua, dalam soal kriteria kedua dalam memilih investasi di hari tua, kemudian bahwa di samping itu tadi tidak terlalu berisiko, kemudian kalau itu terjadi suatu kegagalan, jangan sampai uang kita itu amblas. Ya, jadi harus invest lah di sesuatu industri, di suatu sektor yang di mana kalau misalnya ada kegagalan itu tidak total loss istilahnya kalau dalam finance, total loss. Ya, artinya tidak seluruhnya, pasti ada yang ketinggal. Nah, itu kriteria kedua. Kemudian kriteria ketiga kita untuk mengambil investasi di hari tua ini, di samping itu tadi tidak profit maksimum ya, yang ini risiko. Kalau risikonya besar berarti kita tidak kegerus inflasi. Yang kedua karena bagaimanapun itu kita mengalihkan, men-switch tabungan kita ya dari project A, dari investasi A ke investasi yang lain. Jadi pada saat switching investasi ini tentu jangan sampai ini kegerus inflasi. Ya, terutama kalau mereka yang disimpan di tabungan sih nggak apa-apa, karena tabungan itu praktis deposito itu semua kegerus inflasi. Kalau bunga tabungan, ya, Udah pasti kalau itu inflasi habis, kena inflasi habis itu Pak. Tabungan kena inflasi habis itu. Ya habis, karena kalau bunga 6% dengan pajak 20%, ya itu sudah 4%, inflasi sudah 4%. Apalagi sekarang udah naik. Jadi itu kegerus inflasi kalau di financial assets. Maka kita harus mencari aset-aset yang tidak kegerus inflasi. Nah itu kriteria-kriteria antara lain ya, risiko tidak terlalu tinggi, ya dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Nah salah satu yang menurut saya gimana Pak Gus, ada pertanyaan? Stop dulu Pak, sampai di situ dulu. Nanti yang lain biar dalam pertanyaan. Intinya Pak Saiful ini dia sekarang investasi di bidang peternakan ayam, ya. Tadi Anda lihat sendiri, yang ganggu tadi banyak sekali, bahkan Pak ASR itu kakak beliau itu hati-hati, awas bangkrut, ngeri juga ya. Tapi dia menyarankan ketika investasi ada 3 hal yang disampaikan tadi, bahwa jangan terlalu berisiko yang tinggi ya. Kalau gagal itu ya tidak amblas semuanya, tapi adalah gitu ya, tidak tergerus inflasi. Ini faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita investasi. Tapi masih banyak lagi. Nanti Bapak silakan bertanya di chat. Jadi sekarang kemudian berikutnya ini saya minta pengalaman Pak Ahmad nih. Pak Ahmad gimana? Pak Ahmad. Ya silakan. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya Pak. Ya, teman-teman, Pak Ahmad ini apa kabar? Ya. Yes. Pak Ahmad ini berkecimpung di dunia pariwisata ya, perhotelan gitu ya, istilahnya pariwisata lah di daerah Banten gitu ya. Tapi dalam situasi krisis justru beliau berani menggelontorkan investasi di rumah makan. Nah, kalau nggak salah rumah makan Padang sama rumah makan apa Pak satunya? Jepang ya? Korea dan Jepang Pak. Korea dan Jepang. Saya nggak habis pikir.
gimana ini ceritanya? Kok berani ngambil sikap seperti itu dalam situasi yang seperti ini? Dan bagaimana Bapak ceritanya? Apa yang Bapak harus apa istilah tadi kalau Pak Sam kan Pak Saiful punya studi kan tadi kan studi. Nah ini kalau Bapak apakah perlu studi juga itu untuk rumah makan? Monggo Pak Ahmad ceritanya gimana deh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Saya merasa tersanjung nih dengan Pak Kus, dengan Pak Gunawan. Kok saya yang dipilih? Padahal dalam hal ini saya juga bingung apa yang harus saya bicarakan. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan sejarah saya. Bahwa saya ini dulu itu waktu kuliah itu sangat susah karena tidak bisa orang tua membiayai sehingga saya harus mencari jalan keluarnya untuk bekerja. Nah, bekerja itu ada satu hotel setelah Hotel Indonesia, ada hotel Ramayana City Hotel. Lalu saya melamar dan saya masuk menjadi dishwasher, jadi tukang cuci piring di dapur. Karena hal ini hanya tujuan saya satu hanya untuk bagaimana saya harus kuliah. Tapi dalam perjalanan itu saya melihat bahwa kuliah itu kepingin saya selesai. Tapi GM saya waktu itu di hotel yang saya kerja itu punya itu kuliah, lempar ke Bali Beach, ke Bali untuk job training. Setelah saya kembali, surat yang dia bilang mengenai rekening itu, yang kamu ketik PDF-nya kirim aku. Saya mau kasih ke Pak lagi ya. Di UI harus berbuat teruskan untuk di saat hotel sampai jadi general manager waktu itu. Jadi dalam hal ini setelah melihat dari kenyataannya, kok kelihatannya tidak akan berkembang maksimal kalau saya harus berbuat untuk membuat suatu keputusan untuk membuat perusahaan sendiri. Itulah ceritanya awal. Sehingga sekarang saya sudah bisa berbuat demi untuk kepentingan anak dan istri, sehingga saya bisa menyekolahkan anak sampai sebagai sarjana dan sudah saya kirim ke luar negeri. Karena usaha saya dari awal itu adalah saya masuk jadi supplier di Krakatau Steel karena di Banten waktu itu. Sehingga saya dipercayakan oleh Krakatau Steel sampai sekarang. Nah, untuk itu maka berkembanglah usaha saya. Sudah sebelum bikin rumah makan, saya membeli tanah di Cilegon dari hasil payah saya ini, sehingga saya membuat suatu properti kecil hanya 10 hektar untuk membuat rumah untuk karyawan pabrik-pabrik yang pendukung Krakatau Steel yang ada di sana. Developer Pak ya? Bisa berjalan. Ini jadi developer ya? Sekarang. Iya, betul. Sehingga setelah itu saya mempunyai pemikiran bahwa dulunya saya sebagai dishwasher, akibat saya ada dana, saya membuat sekolah akademi perhotelan di Bandung. Tapi karena COVID itu sehingga akademi perhotelan itu saya tutup dan saya sudah sudah kira-kira 20 kali. Sehingga sekarang siswa-siswanya sudah banyak ke hotel-hotel yang besar-besar yang sekarang sudah mempunyai kompetensi yang baik sehingga mereka mempunyai karirnya juga baik. Dan itu adalah niat saya karena waktu saya masuk di hotel jadi dishwasher, jadi saya tidak ingin kompetensi saya ini diikuti oleh generasi muda sehingga saya bisa membuat lembaga pendidikan. Dan setelah itu untuk bisa meningkatkan kompetensi daripada hotel yang ada di Banten khususnya, saya bikin lembaga sertifikasi yang supaya namanya karyawan hotel yang ada di Banten itu sudah lebih dari 3.000 yang sudah saya uji kompetensi. Sehingga mereka mempunyai minat dan juga anak SMK yang ada hubungan dengan pariwisata. Alhamdulillah itu bisa saya lakukan, sehingga saya punya niat itu sudah bisa saya lakukan. Lalu kembali mengenai soal masalah
eh, restoran yang saya disampaikan oleh Pak Gus, memang hal ini saya pertama sudah membuat hotel restoran namanya restoran Amirang, itu restoran Korea. Karena kenapa saya harus membuat lembaga pendidikan? Karena sampai sekarang saya itu dipercaya di Banten itu sebagai ketua PHRI Provinsi Banten, dan saya harus punya outletnya juga harus ada karena hotel dan restoran, makanya outlet saya restoran dan pendidikan. Dan ini pun juga saya kembangkan dengan kekuatan saya sendiri. Alhamdulillah sampai tahun umur 75 lebih ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dalam kesempatan ini saya juga terima kasih dengan Pak Sumantoro karena beliau adalah yang membimbing saya untuk saya itu harus tabah. Nah, tabah ini saya lakukan dengan masuk dengan lantif ini, Pak. Jadi dalam hal ini saya mempunyai kekuatan untuk bisa bagaimanapun apa dikatakan Pak Gunawan tadi bahwa kita harus punya kemauan kuat dan kita harus punya berpikir terus dan kita harus bisa berdoa sehingga kita masih sehat walafiat sampai sekarang. Amin. Nah, untuk kesempatan hal ini saya kenapa bikin restoran Amirang Korea, karena waktu itu ada proyek Posko dan KS, sehingga saya memikirkan bahwa orang Korea itu perlu makan, walaupun makan Indonesia sudah oke, tapi kalau dia memakan makanan dia Korea, dia akan lebih senang, dan mereka akan senang sama saya juga karena saya bisa membuat mereka bekerja dengan keras sehingga sekarang Posko KS sudah beroperasi dan kita masih restoran itu masih berjalan. Lalu kembali pada soal COVID, memang tantangan COVID Kalau ini yang Padang semua gimana Pak? Pak Ahmad, bagaimana? ya rumah makan Padang. Baru ini Pak. Ini karena saya melihat adanya suatu kesempatan juga setelah COVID itu levelnya sudah 2, punya keinginan untuk bisa membuat suatu restoran Indonesia khususnya Padang yang bikin nasi kapau Haji Ahmad namanya, sampai sekarang masih berjalan dan alhamdulillah peminatnya, cateringnya juga jalan dengan adanya banyak pabrik-pabrik yang ada di sana. Nah, sebentar lagi nanti ada lote itu akan membuat chemical yang ada di Banten khususnya di Cilegon, akan orang Korea akan lebih datang mungkin lebih dari 600. Makanya Pak Jokowi kan sekarang berangkat ke Korea ini Jepang juga sama Korea, supaya iya. investasi baja itu akan dimaksimalkan karena per kapita daripada penduduk Indonesia itu masih hanya 26 saja, 26 kilo, padahal di Malaysia sudah lebih dari 250 kilo. Jadi kesempatan di Banten itu khususnya di Cilegon itu untuk pabrik-pabrik baja akan dikoordinasikan di sana. Kemungkinan kalau investasinya itu dari Korea, maka rumah makan Korea ini akan bangkit terus gitu. Ya. Itu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa mendapatkan suatu dorongan dari keluarga khususnya anak-anak untuk meneruskan dalam bidang workshop daripada Holo dan Pipa juga saya ada di sana untuk bisa memberikan UKM khususnya yang di UKM Tegal itu banyak namanya yang perlu Holo dan Pipa. Itu yang saya lakukan Pak. Semuanya mungkin akan ada pertanyaan. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Pak ya. Masih aktivitasnya masih padat. Iya, tidak mau berhenti berpikir. Ini kuncinya kan. Tapi memang ya kalau orang Jawa bilang ulet, ya ulet. Wong Solo Pak. Ulet ya. Oke, Mas Gun, kalau Pak Miko ini punya riwayat apa nih? Nah, ini kan senior banget ya, 81 loh Pak. Iya, iya. Bang Okim, ayo Bang Okim. Jadi kita nggak melihat dari sekarangnya, tapi kita akan dengarkan
beliau ini juga mantan profesional gitu ya, tapi mungkin lebih senang menjadi seorang entrepreneur pada saat tertentu waktu itu masih cukup muda ya, mungkin sebelum 50 atau gitu ya. Tapi yang saya heran ya, dalam kapasitas usia yang sangat senior ini ada aja yang beliau lakukan. Nah, ini yang penting. Jadi gerak, berpikir, dan sharing. Ini dia lakukan sampai umur 81. Sampai umur kapan rencana ini dilakukan oleh Pak Miko? Apakah tadi ada 98 ini, apa rencana sampai 100 berapa ini? Monggo Pak Miko, silakan sharing Pak. Baik, Pak Kus, Pak Gun. Yes. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, topiknya memang tidak mudah karena biasanya suka pakai PowerPoint, karena itu saya teriak-teriak sama Pak Kus. Ada PowerPoint-nya enggak usah, ini canda saja, canda ringan. Ya. Alhamdulillah. Jadi topik yang diberikan kepada saya adalah tentang kegiatan di bidang batu mulia. Batu mulia itu artinya setiap batuan atau mineral kalau digosok dia bisa pantas dipakai sebagai perhiasan dan lain-lain. Nah, tapi saya akan flashback dulu. Kok bisa sampai menyentuh bisnis batu mulia, hobi batu mulia. Nah, ini ceritanya juga rada serem juga. Jadi saya pernah mengalami namanya zona nyaman ya. Zona nyaman sebagai manajer di perusahaan migas yang mungkin terbesar ya di Indonesia dan di Prancis. Itu namanya Total Indonesia sebagai branch dari kompani Francis du Petrol. Jadi tahun 85 akhir, di mana saya waktu itu sedang lumayan lah jadi manajer geologi, departemen geologi dengan bawahan orang asing dan engineer Indonesia, proyeknya besar. Tiba-tiba saya harus keluar dari zona nyaman, alasan di ITB pernah diskors. Waduh, dari rumah yang begitu hebat, AC-nya banyak, 24 jam, nggak pernah diputus-putus, belakang ada kolam renang, tiba-tiba harus bawa koper ke Bandung. Dan akhirnya saya tidak berhak lagi untuk menyentuh bisnis ataupun hal-hal mengenai migas. Nah, ini kan berat. Pengalaman 10 tahun lebih, artinya dari 73 sampai 86 itu 13 tahun perminyakan, postgraduate di Prancis perminyakan, tiba-tiba Anda tidak berhak lagi bisnis minyak. Dan mereka tepuk tangan ketika saya diganti oleh orang asing. Ini sebetulnya yang membuat kami sakit hati. Nah, kok bangsa ini dewe ada sakit aja dan sudah rehabilitasi murni, tiba-tiba langsung didepak digantikan orang asing. Dan semua orang ketawa. Atasannya waktu itu orang kita, Pak ya? Atau enggak, orang bule dong. Orang bule ya? Yang depak Bapak? Hah? Yang depak Bapak orang bule orang kita? Ya Pertamina dong. Oke. Ini kontrak 85% Pertamina. Jadi Pertamina yang ngulik-ngulik ya, oke. Dari situ. Kemudian 86 hopeless, akhirnya saya kembali back to nature. Saya geologis. Saya kembali ke nature, saya bawa istri dan anak-anak untuk camping di Tasikmalaya Selatan. Kemudian saya ajak ke Krakatau, naik Pinisi dan lain-lain, ke Cikotok dan lain-lain. Akhirnya kenal dengan batu mulia ini. Kenal batu mulia tapi masih belum ada bayangan. Saya itu adalah hard rocks, batuan keras. Kemudian pindah ke minyak soft rock. Di soft berhasil juga gitu loh. Sampai ada temuan handil itu lebih dari 2 miliar barrel cadangannya. Sampai sekarang masih produksi. Dan tiba-tiba harus kembali lagi ke batu mulia yang tidak ada hubungannya sebetulnya. Dan kita nggak bisa bersombong ya. Mungkin orang bilang karena usahanya yang hebat, enggak. Kersani Gusti Allah. Kersani Gusti Allah itu harus kita terima betul. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba ada orang datang nawarin batu. Tahun 89 juga.
Untuk apa? Ini Pak bisa digosok jadi batu mulia. Terus siapa yang belinya? Ada pengusaha di Tangerang, 50 truk sudah dibeli. Untuk apa? Diekspor mentah. Nah, di situ ininya poin kenapa saya akhirnya tersentuh nasionalisme, patriotisme, dan lain-lain. Waduh, saya geologis kok membiarkan raw materials diekspor mentah. Akhirnya saya ambil beberapa truk. Masuk ke ini, untungnya punya istri orang Garut, sabar. Kebun-kebunnya, yang kebun bunganya tuh ditimpain batu sampai semeter di pinggir jalan. Nah, akhirnya baru 1 tahun kemudian bisa menggosok. Jadi diajarin oleh orang Sukabumi. Nah, itu startnya. Nah, sudah itu sudah kayak kesetanan. Tabungan dari perusahaan asing, deposito dicairkan, emas dijual, dolar dijual, semuanya kayak kesetanan. Invest ke batu semua, Pak ya? Ya, batu semua. Pokoknya nggak mikir, nggak ada visibility study segala macam. Saya pikir oke lah investasinya di sana. Dan alhamdulillah hidup sampai sekarang. Dan apa yang saya bisa nikmati sekarang itu adalah memang dalam finansial kita pas-pasan, tetapi banyak sekali manfaatnya sampai detik ini. Misalnya saya tiba-tiba bisa mengajar masa Unpad, masa ITB, bisa bimbing skripsi dan lain-lain untuk topik-topik di mana yang saya syukuri itu ada beberapa poin. Misalnya apa yang saya lakukan sekarang itu konsisten dengan apa yang saya pelajari, ilmu geologi. Ternyata di Batu Mulia kita banyak sekali membaca hal-hal yang bersangkutan dengan ilmu geologi, mau patahan, mau segala macam. Kemudian yang keduanya bisa menyadarkan masyarakat bahwa Batu Mulia ini punya nilai tambah yang luar biasa. Alangkah bodohnya kalau sampai diekspor mentah. Karena itu saya bisa mempengaruhi Menteri Perindak waktu itu, Rini Suwandi, untuk menerbitkan SK Menteri Pelarangan Ekspor Mentah. Itu for sure, itu pengaruh dari kami. Dan saya sampai di blame oleh kementerian orang-orang di sana bahwa mereka mempunyai kesan bahwa Rini Suwandi itu sepertinya kementerian itu adalah Batu Mulia gitu. Karena beliau begitu terhipnotis dengan itu. Dan saya merasa bersyukur bahwa satu hari saya diajak ke Rawabening, Jatinegara. Begitu beliau lihat, oke, kita jadikan tujuan wisata. Langsung di sana dibangun yang sekarang menjadi sentra terbesar di Indonesia. Kemudian yang lainnya adalah punya nilai spiritual. Nilai spiritual ini Batu Mulia luar biasa. Kalau kita motong, lihat gambar di dalamnya, itu saya sampai melihat gambar itu menginterpretasikan sampai tidur, itu batu ada di dada. Dibangunin sama istri, batu masih di dada. Sampai suatu hari saya dapatkan di Wikuan Im. Di dalam situ. Menarik ini. Ternyata sama dengan nilainya dibeli sama orang 1 Enova. Nah, di situ sebetulnya ya kenapa kami terus bersemangat ya. Sampai akhirnya satu titik di mana finansial 0. Tiba-tiba Tuhan kasih rezeki, Pak Prabowo Sutejo datang. Sama ada ketua Kadin sama ketua HIPI datang, kemudian naksir satu batu dengan 100 million waktu tahun 90, saya kira 94 ya. Tiba-tiba nggak jadi. Shake hand tapi nggak jadi. Biasalah penggede kan. Terus mulu. Curhat ya, Pak ya. 3 bulan kemudian ada orang mabok. Oke Pak Miko, saya beli bukan yang ditaksir Pak Prabowo tapi adiknya. For the same price. Tahun 94 saya punya di kantong 100 juta. Saya naik haji dengan istri hanya 7 juta. Ongkang-ongkang di sana, kami di restoran terus di Mekah sama Madinah itu. Selalu makannya di restoran, nggak bawa supermi, nggak bawa apa-apa, udah restoran saja. Wah, mantap ini. Nah, ya itulah sebetulnya yang lainnya adalah menciptakan kesempatan kerja. Saya sekarang bukan teman-teman tekstil dan lain-lain yang saya punya ribuan ya karyawan, saya punya cuma 22. Family kami jamin, pendidikan kami jamin. 22 banyak loh. Ya, dibayangkan setiap bulan tuh berapa yang harus kami cari itu ya. Kemudian adalah yang saya syukuri bahwa
baik penugasan dari Kementerian Hukum untuk sertifikasi komoditas ataupun oleh Kementerian ESDM untuk melatih, mentraining Batu Mulia sudah di 4 provinsi dalam 3 bulan ini. Saya bisa menyebarkan rasa cinta bangsa. Setiap mulai pagi padamu negeri. Saya diselingin dengan spiritual taubatan nasuha. Spiritual lagi dengan jagalah hati. Jadi sekarang ada 4 provinsi yang sudah punya persatuan Batu Mulia. Itu dengan sekali gitu. Itulah sebetulnya kenapa sampai sekarang ini kami sudah punya cadangan sekitar 1.500 ton konservasi Batu Mulia. 4 provinsi itu mana aja, Pak? Boleh disebutin, Pak? Provinsi itu yang pertama adalah Maluku Utara. Maluku Utara. Kemudian yang keduanya pindah ke Lombok. Mataram, Lombok. NTB. Mataram, Lombok. Habis itu ke Palu. Yang Palu ini very spesial karena kebetulan gubernurnya bersahabat dengan kami. Itu sampai ke pelan ya waktu kami di sana. Itu kira-kira 4 minggu yang lalu. Yang terakhir adalah ini yang spektakuler adalah di Kendari. Di mana Sulawesi Tenggara ya? Sulawesi Tenggara, sentra dari namanya itu adalah latrit nikel. Nikel latrit yang terbesar di dunia. Kami bisa kunjungin sana, ambil batunya, ambil sampelnya, dan menyebarkan spirit untuk mencintai Batu Mulia. Itu sebetulnya kenapa sampai sekarang kami stick dengan bisnis ini. Luar biasa. Siap. Terima kasih. Luar biasa. Pak Miko. Silakan. Iya. Nah, luar biasa ya. Teman-teman, Pak Miko ini posisi di Bandung, di Jalan Pajajaran. Dia bisnis tadi, sampaikan Batu Mulia. Kalau apa yang sampaikan beliau tadi, bahwa Batu Mulia adalah sangat konsisten dengan Batu Mulia yang awalnya nggak paham, sekarang menjadi master di bidang Batu Mulia. Jadi kalau orang bilang master di bidang Batu Mulia Indonesia, ya Pak Miko ini, ya. Di Jalan Pajajaran, di sana silakan, wah banyak batu luar biasa. Pak, ada contohnya nggak Pak, batu Pak, yang bisa disampaikan begini Pak? Ya. Apa ya? Nggak ada. Ini yang baru. Yang ini. Bapak pakai ya. Itu Pak yang dipakai aja Pak, yang jadi ini ya, jadi dasi itu Pak. Ya, jadi luar biasa. Ini teman baru yang saya sampaikan di Lantip. This one. Ya enggak tahu ini kelihatan enggak ya? Ini fosil Bayah, dekat dengan tambang emas Cikotok. Begitu dipotong ini ada gambar perempuan gendong anak. Salah satu. Jadi yang saya pakai juga ini merah putih. Jadi with gemstone kita bisa meningkatkan rasa kita. Ini merah putih ya. Ya. Ada juga yang mineral. Satu lagi nih, yang seperti Freeport di dunia belum ada yang bikin begini. Walah, luar biasa. Dari kalkopirit yang ada emasnya. Nah, itu salah satu contoh. Banyak macam-macam. Iya. Oke, Mas Gun. Ini kan tiga-tiganya sudah menyampaikan nih, ya. Nah, ini giliran teman-teman nih yang mau tanya atau mau berinteraksi dengan 3 narasumber, silakan kepada siapa, boleh raise hand lebih bagus ya kita apa yang ingin disampaikan. Monggo teman-teman, ada 3 panelis ya yang semuanya ini tidak usia muda. Kalau usia bisnis usia 45, 30 itu biasa. Saya kira untuk 75, 80 ini nggak biasa ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kok bisa. Nah, kita lihat 3-tiganya beliau masih sterek ya, masih wajahnya itu masih luar biasa ya. Kita semuanya inilah ya dengan kecemerlangan beliau beraktivitas selama ini ya. Silakan. Ya, menarik nih Mas Gus. Jadi mau ada 48 orang nih yang udah masuk ke dalam. Ya. 48 teman. Silakan mau raise hand boleh, mau langsung buka mic juga boleh. Ya, silakan. Monggo. Ayo, kita santai saja. Mohon izin. Mangga, silakan. Mangga. Sebutin nama, Pak. Saya Aman Endarso dari Malang. Wis, Malang. Selamat datang, Pak Aman. Ini Malang. Ya, saya dulu pernah tugas di Pacitan. Oke. Nah, ini saya mau tanya sama narasumber tadi. Pak Aman ini usia berapa nih, kalau boleh tahu? Saya 85 sampai 88, 3 tahun di Pacitan.
Bukan, maksud saya sekarang usia usianya berapa? Pak? Pak Aman usia. Saya usia 77. Oh, Oke. udahlah. Sebaraan dengan Kurang Ahmad. 3 tahun. Ya. Silakan Tapi Pak Aman, silakan. Saya dengar tadi, saya ya mau tanya apakah yang dimaksud kalau dulu itu kan bombing akik itu ya? Iya, betul. Apa beda? Ini yang satu ya saya tanyakan. Lalu yang kedua, saya pernah ya waktu itu tugas ke Maluku Utara di Bacan ya. Apa itu yang juga di Maluku Utara itu pusatnya di Bacan itu, Halmahera apa gitu. Saya kira demikian dulu sementara. Terima kasih. Oh, Oke, Pak Miko langsung ditanggapi Pak Miko. Ya. Oke, monggo, Pak Miko. Langsung nih, langsung. Langsung Pak aja. Miko tanggapin Pak. Baik Pak Aman, terima kasih. Mengenai booming Pak, itu memang banyak cerita. Tapi yang saya petik dari situ, itu adalah 2 tahun kita mengalami booming. Jutaan orang terjun di Batu Mulia. Ya. Itu barangkali Tuhan ngasih inspirasi, ngasih pendidikan kepada rakyat Indonesia. Kita bicara terus people's economy, ekonomi kerakyatan. Terus bicara itu. Tapi begitu melihat Batu Mulia booming, jutaan orang tertolong, kemudian mati tahun 2016, semuanya diem. Padahal itu sebetulnya satu contoh bahwa Batu Mulia seharusnya tidak mati. Seluruh Indonesia, saya keliling di seluruh Indonesia sebagai narasumber, ngasih seminar, ngasih deklarasi komunitas, dan lain-lain. Dan sekarang ini yang saya kerjakan dengan Kementerian ESDM, 4 provinsi sudah kami coba untuk menggerakkan lagi. Mungkin tidak seperti waktu itu. Ya, karena memang waktu itu memang overpriced dan orang sudah kegilaan. Anak SD, anak TK semuanya gila sama batu. Ya. Kakek-kakek, nenek-nenek semuanya gila. Dan itu Itu akik kan Pak? Itu batu Ya. akik kan Pak? Batu Iya, akik. tidak hanya kan batu akik. Tadi Pak Aman sudah bilang Bacan. Bapak di Bacan tahun berapa, Pak? Saya tugas di sana tahun 85 sampai 88, Pak. Itu sudah tinggal, Pak. Ya sudah mulai ya. Satu kecamatan itu ada beberapa tempat. Tapi saya tinggal terakhir, saya tugas di Malang, rame Pak itu. Di mana-mana ada penggosokan akik. Nah, ini Ya, itulah. sumber itu. Ya, terima kasih Betul. Pak. Ya, jadi gini Pak, mengenai Bacan. Kalau Bapak tahun 85 mengumpulkan batu hijau Bacan, Bapak itu akan ada milioner, Pak. Mungkin miliarder. Kenapa? Saya di sana diundang oleh gubernur, oleh Pemprov untuk meneliti batu Bacan di Palamea, ya di Palamea. Jadi bukan di Bacannya ya. Itu masih harga satu set itu hanya 100.000. Ketika booming itu bisa 20 juta, bisa 30 juta. Apa itu? Itu hanya batu Bacan Ya yang kalau biru. apa-apa tanya dia aja ya. Itu Pak ya. Jadi sayang sekali kalau waktu itu Bapak koleksi, karena saya di sana 2004. Saya duluan ya. Itu Pak. Saya kira itu ya, mudah-mudahan nanti kalau Bapak ke Bandung bisa singgah, kami masih ada cadangan batu Bacan, bahan dan yang sudah jadi. Mantap. Iya. Wah, ini ternyata tabungannya luar biasa, lebih gede daripada tabungan yang di bank sekarang. Oke, silakan teman-teman lain. Ayo seru. Mas Kun, ayo. Aduh, teman-teman mana nih? Ayo, pertanyaan. Welcome Pak Kalau Rudi. nggak pertanyaan nanti saya yang tanya nih. Hah? Kalau nggak ada saya tanya duluan, boleh nggak Pak? Itu Pak Rudi ya. Pak Rudi gini. Iya, dia lantip ya. Pak Rudi itu lantip. Ayo Pak Rudi silakan. Ayo Filipinos. bicara. Monggo Pak Rudi. Oh, Pak Rudi Pak Rudi Balmater ya. Nah, Ya. ini ahli manajemen kayaknya. Ya, betul. Super. Betul ya? Waduh, luar biasa. Itu masih mute Pak Rudi. Terima Nah. kasih banyak Pak dan selamat sore kepada rekan-rekan Lantip. Siap. Sebenarnya saya kagum dengan para anggota-anggota yang masih aktif dalam bisnis. Saya sekarang sudah umur 74 dan Wah. juga aktif sebagai advisor beberapa TBK perusahaan. Dan juga bantu beberapa bisnis keluarga yang punya masalah konflik sama dengan succession next generation. Tapi satu kunci kenapa kita masih relevan dalam business community adalah terus-menerus berkembang dan juga harus update untuk mengenai perkembangan peraturan-peraturan pemerintah
sama dengan perkembangan dalam bisnis. Sekarang masalah yang dihadapi oleh perusahaan untuk mengikuti sistem tata kelola perusahaan. Sebenarnya salah satu tujuan daripada pendiri adalah perusahaan ini harus terus sustainable, kemungkinan bisa 100-200 tahun seperti beberapa bisnis. Ya, suaranya nggak kelihatan. Suaranya hilang-hilang, Pak. Pak Rudi Balmatar ya, suaranya hilang-hilang. Ya, mungkin internet tidak stable di Jakarta Selatan, Pak. Pak Rudi ini dari Manila ya, Filipina ya? Dari Manila, Pak, Filipina. Filipina, wah, luar biasa. Betul, ya. Dari itu Pak, komplit nih dilantik ada ahli manajemennya. Ya, Beliau jago manajemen sustainability business. Kalau mau konsultasi, monggo Pak Rudi langsung. Saya disponsori oleh Pas Distrik Gubernur Sumantoro untuk bergabung dengan Lantip di Indonesia, Pak. Yes, Pak Rudi. Salam Rotary, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman, silakan. Ayo tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau nanya nih pada Pak Saiful nih. Pak Saiful tadi, halo, Pak Saiful masih. Pak Saiful tadi nyebut-nyebut tentang financial freedom. Nah, ini kan teman-teman ini kan ada yang usianya belum 63 nih ya, kelihatan ngintip acara kita nih Pak. Nah, dulu pernah dengar lah Bapak itu cerita tentang bagaimana kalau kita nanti lansia hidup dengan financial freedom. Apa Pak? Rahasianya, kunci-kuncinya Pak? Ya, baik. Ya, jadi financial freedom adalah suatu kondisi di mana seorang dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengalami kesulitan lagi dalam untuk mencari pendanaannya ya, untuk mencari membiayainya. Nah, bagi kita yang lansia, ada berbagai artikel yang menulis bahwa financial freedom sebaiknya dicapai pada usia masih produktif. Kalau saya tidak, saya berpendapat justru financial freedom harus dicapai pada masa lansia. Kenapa demikian? Karena pada waktu lansia itu kita memerlukan dana lebih besar, sementara produktivitas kita menurun. Iya. Jadi itu menurut saya harus financial freedom harus dirancang sedemikian rupa sehingga dicapai pada waktu masa lansia. Nah, untuk mencapai financial freedom di masa lansia ada 3 hal dasar ya, menurut pengalaman saya yang harus kita penuhi selama masa sebelum mencapai lansia atau mencapai pada saat kita mau pensiun. Yang pertama, kita harus selesai membuat program, menyiapkan dan membentuk program untuk supaya anak-anak menjadi mandiri. Anak-anak mandiri itu satu fundament yang paling kuat, yang paling mendasar. Yang kedua, kita sudah harus punya rumah juga. Artinya untuk kita. Rumah yang kalau menurut hitungannya itu 15 tahun KPR, yang sederhana aja ya. 15 KPR, kemudian kita mulai usia misalnya 35 atau 30, maka pada usia 50 kita sudah harus memiliki rumah itu. Dan faktor ketiga, pada waktu usia produktif, kita tuh sudah harus memiliki ada tabungan. Tabungan tidak harus dalam bentuk uang. Tabungan sesuatu yang bisa kita kembangkan nanti untuk kemungkinan pada waktu kita mencapai financial freedom di usia lansia itu. Jadi pada saat kita siap masuk ke lansia atau masuk ke pensiun, katakanlah umur 60 atau umur ini, anak sudah mandiri, sudah selesai, rumah ada, dan ada tabungan untuk mengembangkan. Nah, tabungan ini harus sesuatu yang sifatnya dalam jangka panjang ada apresiasi, bukan menjadi depresiasi. Jadi harus ada apresiasi sehingga pada saat kita mencapai usia pensiun untuk kita kembangkan selanjutnya sehingga menjadi satu yang bisa mengenerate cash flow, generating cash flow. Jadi tabungan ini nanti suatu alat yang bisa aset yang bisa kita kembangkan sehingga dia bisa mengenerate cash flow. Nah, oleh karena itu dia harus ada faktor pertama, dia harus memiliki selama sepanjang tahun itu harus ada apresiasi. Jangan sampai yang depresiasi. Nah, yang depresiasi itu apa? Financial assets. Itu kedepresiasi karena inflasi dan sebagainya. Kalau yang bisa apresiasi, bisa aja karena misalnya
land, kita punya land development beberapa. Saya mengambil itu tabungan saya waktu saya mau pensiun, saya memiliki beberapa tanah di Bandung dan di Jakarta, sehingga pada saat itu saya jual untuk saya kembangkan berikutnya. Itu antara lain Pak, jadi financial freedom, dan alhamdulillah kita capai di usia lansia. Nah, usia untuk mencapai financial freedom, sekali lagi yang saya sebut di awal tadi, bahwa financial freedom itu tidak terkait dengan kaya raya. Financial freedom itu sesuai dengan level of living yang kita rancang. Level of living pada saat lansia kita mau bagaimana? Apakah hanya sekedar tua? Berarti kita hidup kesehatan dari BPJS, nyusahin anak, ya, dan sebagainya. Apakah kita tua plus, ya gitu, kita bisa nyumbang, bisa dan sebagainya. Kita harus rancang bagaimana kehidupannya di masa lansia. Nah itu jangan, dan yang lagi jangan sampai anak dianggap sebagai aset, sebagai resource. Kita harus memutus generasi sandwich. Pada saat ini terjadi generasi sandwich, banyak yang masih lakukan itu, terutama kalau kita yang dari kampung-kampung yang bekerja di kita, itu gajinya itu atau penghasilannya generasi muda itu, generasi yang sekarang atau beberapa generasi, di samping untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya, keluarganya, juga harus membiayai orang tua. Nah itu generasi sandwich. Kita harus menyetop. Tidak usah, jangan lagi anak dijadikan salah satu faktor aset untuk generate cash flow di masa tua kita. Bahwa kalau dia memberikan berbakti, berarti itu lain soal. Dia menyumbang. Itu. Jadi bukan terpaksa Pak ya? Bukan terpaksa, sudah dirancang ya Pak ya? Ya, sudah dirancang. Saya merancang financial freedom lansia saya. Sekarang ini praktis semua yang sudah saya rancang berhasil. Artinya bersesuai dengan apa yang saya rancang. Pak Saiful, sekaligus nanya Pak. Ini luar biasa. Ayo monggo teman-teman. Tanya. Sharing boleh, tanya boleh, monggo, santai saja. Namanya canda lantip. Kita bercanda-canda lantip. Oke, Mas Gun, apa yang mau ditanyakan ke Pak Saiful? Lanjut nih Pak Saiful. Tadi kan yang ada dua tuh, tadi jangan sampai jadi generasi sandwich gitu ya. Mungkin bagaimana Pak Saiful mengedukasi anak-anaknya dan cucu-cucunya sekarang supaya tidak jadi generasi sandwich. Apakah memang udah jangan ngasih orang tua dah, nanti kalau lebih aja gitu, atau gimana? Anak-anak kan senang sekali Pak kalau nggak ngasih, ya udah simpenin aja gitu ya. Kan nggak diminta gitu ya. Kecuali ini kan padahal kan Gusti Allah ngajarin nggak gitu kan Pak? Ya, gimana, Pak? Saya tidak pernah yang saya kalau mendidik segala macam itu ya dengan cara itu aja, memberi contoh. Tapi yang saya lakukan kepada anak-anak, saya tidak pernah meminta kepada anak-anak itu bahwa anak-anak kemudian mau ke saya atau ke ibunya memberikan itu lain. Tapi kami tidak pernah membuat bahwa saya minta bantuan setiap bulan sekian, dan itu tidak pernah. Jadi kalau mereka mau aja silahkan, itu kan. Jadi itu aja, jangan aja. Gitu, Pak. Iya Pak Gus, ini perlu dicontoh nih Pak Gus. Sangat. Saya sudah. Saya maka itu Pak Saiful ini guru saya, jadi guru kehidupan saya. Saya tiru itu, betul itu. Iya. Ada satu hal Pak. Waktu saya dulu merancang itu saya 60 itu mulai lansia itu. Tapi dan waktu itu anak-anak saya anggap sudah S1 semuanya sudah selesai. Tapi ternyata anak-anak punya cita-cita ingin semua S2 di luar negeri. Terpaksa saya lansia, saya perpanjang. Semuanya bisa, alhamdulillah bisa sekolah di luar semua, gitu. Ambil S2 aja. Itu luar biasa. Tapi itu akibatnya kita mengorbankan, dalam tanda petik, mengorbankan sacrificing our resources pada saat itu yang seharusnya sudah bisa menikmati di umur 60, saya baru bisa menikmati 70. It is okay, buat saya happy saja, senang gitu kan lihat itu ya. 10 tahun tapi puas ya Pak ya? Ya. Luar biasa lah. Ya, ini, boleh saya bertanya? Ya, silakan Pak Sam. Nah ini kan ya kalau saya dengan Pak Saiful tuh hampir sama lah mimpinya untuk mendapatkan financial freedom. Tapi yang saya angkat topi yang tadi beliau ceritakan how to manage risiko mengenai peternakan ayam. Karena saya tahu beternak ayam itu tidak mudah. Pak Ahmad juga udah mengatakan berkali-kali. Saya juga dulu waktu kecil itu pernah mengalami dengan orang tua saya, punya ayam nggak banyak,
tapi ketika mati tutup langsung dibakar karena orang tua saya marah, terus kandangnya dibakar, dirobohkan. Jadi tadi kan landasan berpikir Pak Saiful bahwa investasi ditanamkan, kalau terjadi sesuatu jangan sampai hilang. Ya. Oke, jadi saya belum bisa, saya mohon dielaborate lebih jelas supaya saya juga punya keberanian seperti Pak Saiful. Itu aja. Terima kasih, Ya. Pak. Baik. Ya. Ya. Terjun, Pak. Berani, Pak. Baik. Saya dengan Latif Sabri sering berinteraksi lah, karena dia sering ke kantor dan sering rapat dan sebagainya. Jadi begini, saya sebelum memutuskan untuk masuk ke peternakan, ini sebagai contoh saja. Saya memang tadi sudah saya sebutkan, saya melakukan studi secara mendalam. Saya tahu industri peternakan ini sangat berisiko, terutama kalau kita mandiri. Terutama karena saya juga berita artikel yang saya terima dari Lantip ASR, saya sendiri sebetulnya sudah punya sendiri begitu ya. Tapi Lantip ASR kirim ya, saya ucapkan terima kasih aja walaupun saya sudah ada. Jadi saya tahu itu sangat berisiko. Tapi kalau kemudian saya ketemu Besan menyatakan saudaranya juga punya peternakan ayam. Kadang-kadang dia datang pakai Mercy kalau lagi sukses, tapi kadang-kadang begitu dia datang pakai itu katanya, pakai Avanza. Jadi begitu risikonya begitu besar. Nah, saya melakukan studi, ternyata industri peternakan itu lebih dari 60% pangsa pasar dikuasai oleh dua raksasa, yaitu Carun Pokpan dan Java Comfit. Dua ini yang paling pegang peran. Betul, dan mereka, Pak, betul. Ya, yang lainnya ini ada kecil-kecil saja. Nah, kemudian mereka ini punya integrated dari sejak untuk pakannya dan sebagainya, semuanya itu integrated sampai ke ayam untuk membuat anak ayam itu dan sebagainya, apa istilahnya lupa saya. Ya, dari hulu sampai hilir, Pak, betul, Pak. Ya, dari hulu sampai hilir lah. Dua company itu memang luar biasa. Ya, itu sampai memiliki itu. Nah, mereka dua ini sangat ini. Tapi kemudian saya lihat juga bahwa konsumsi ayam kita itu sangat, per kapitanya masih sangat rendah. Ya. Dibandingkan dengan negara-negara maju itu masih sangat rendah. Jadi sebetulnya peluang untuk dari demand itu ada. Tapi masalahnya dikuasai oleh dua ini. Dan kita kalau mandiri itu kita pada suatu saat ayam itu bisa dari segi distribusi pemasarannya dikuasai juga oleh ya katakanlah dalam tanda petik mafia ya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus betul-betul bagaimana caranya supaya kita bisa eksis karena toh demand masih cukup besar. Nah, saya kemudian pelajari ternyata yang industri yang besar ini pun masih terus membutuhkan grower, artinya peternak yang membesarkan ayam, pembesar, disebutnya chicken grower. Kayaknya sinyalnya jelek ya. Saking menggebu-gebu nih. Iya, saking semangatnya. Semangatnya. Kemudian yang grower bekerja sebagai plastik. Prinsip adalah bahwa bersaing dengan perusahaan yang besar, if you cannot beat them, kalau kita nggak bisa bersaing menyerang mereka, Pak, mesti kita serang, ya kita gabung aja. Kerjasama. Ya, kerjasama. Akhirnya saya bekerjasama dengan mereka, salah satu dari mereka. Dan sayalah yang membangun, saya menjadi grower, pasar ditanggung oleh mereka, DOC ditanggung oleh mereka, pakan ditanggung oleh mereka, tetapi ada perjanjian yang khusus, misalnya kalau ada kenaikan fluktuasi harga, kalau harga murah, kalau harga turun dia tetap beli, kalau harga naik kita dapat presentasi. Memang keuntungannya tidak maksimal, tapi kan tadi saya bilang, jangan memikir cuan yang maksimal. Sustain ya, Pak ya? Sustain. Yang risikonya rendah, ya, tapi tetap cuannya lebih tinggi daripada kita simpan di tabungan. Ya, dari inflasi, dari tabungan, jadi opportunity cost of capital harus lebih besar dari opportunity cost of capital. Itu aja, Pak, kuncinya. Dan saya sudah menemukan
Itu kerjasama. Terima kasih. Jadi Pak kerjasama. Saiful, berarti Betul. ini kata kuncinya adalah kolaborasi ya Pak ya? Ya, kolaborasi. Untuk meminimalkan risiko ya. Oke. Minimasi risiko. Kolaborasi. Iya. Oke, ini waktunya kita berarti sampai jam 17 ya, karena teman-teman juga banyak yang belum sholat asar gitu saya kira. Jadi kali tapi masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Saya ingin minta cerita 3 menit dari Pak Miko nih. Pak Miko, Bapak kan 81 nih. Banyak kelihatannya masih, kalau lihat wajahnya masih kelihatan 18 ya. Ya, sehat. Bagaimana nih rahasianya Bapak itu menjaga kesehatan Bapak sampai 81 ini? Kalau lihat sama Pak Gun kayaknya kalah Pak Gun ini. Pak Miko, ayo Pak, tunjukin Pak goesnya Pak. Pak Miko, apa sih yang Oke, Bapak Pak, lakukan jadi gini. tiap minggunya? Ya. Saya kasih lagu ya yang saya pakai sebagai sebagai pegangannya. Ya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Itu Pak prinsipnya. Amin. Apa yang saya lakukan itu adalah cuma untuk mengejar ridho Allah saja. Amin. Itu sebetulnya. Karena kalau kita ngejar-ngejar harta, ngejar keuntungan, Masya Allah, apalagi di Batu Mulia ini. Jadi Pak Saiful bicara tentang profit tidak banyak dan lain-lain, di Batu Mulia beda. Bisa beli 100 perak, bisa dijual 1000 perak. Investasinya itu kadang-kadang kita naruh di deposito untuk jaga-jaga dana abadi, tapi dalam pikiran dalam hati deposito cuma 2% atau berapa 3%. Iya, habis Pak. Habis lah. Jadi kalau kita belikan batu nih, itu yang bukan hanya bicara 10%, 100%, bisa lebih 300%. Iya. Itu sebetulnya. Nah ini yang kenapa kami coba lagi untuk membangkitkan semangat cinta Batu Mulia ini di seluruh Nusantara. 4 provinsi sudah kita pengaruhi. Bahkan di Kendari, saya trainingnya itu 20 orang, plus kepala dinas, plus lagi kepala dinas, saya kasih kado Batu Mulia yang nilainya luar biasa, gratis. Demi mengembangkan di sana. Karena apa? Kendari Kendari ini Sulawesi Tenggara itu menjadi isu yang luar biasa, isu Cina-sinisasi dan lain-lain yang tidak benar. Saya ke sana tidak pernah ketemu sama Cina. Ya. Tapi orang bilang 15 juta Cina sudah dikerahkan ke situ. Gimana sih di Kendari berapa hari di sana nggak pernah ketemu satupun. Ya. Jadi itu salah satunya ya, bahwa kita harus menyebarkan data yang benar. Kami dengan Kementerian Hukum untungnya ke Kalimantan Utara, ke Papua, ke Poso dan lain-lain bisa melihat bagaimana gerak pembangunan, bagaimana mereka bahagia di sana gitu loh. Jadi ini jangan sampai diputar balikkan sehingga oke lah kita harus sabar. Itu sebetulnya dari Batu Mulia kita bisa berbuat banyak. Oke. Itu bagus. Siap. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini sejalan juga dengan Pak Ahmad nih ya, PHRI sama pariwisata ya. Gimana Pak? Pak Ahmad. Sekaligus closing statement untuk Pak Ahmad ya. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi dalam hal ini sekarang ini kita itu menggenjot mengenai soal pariwisata. Alhamdulillah pariwisata sekarang sudah growing up, khususnya di Bali dan di Banten. Kenapa kok di Banten itu lebih growing up? Karena dekat dengan Jakarta. Kalau kita pergi ke daerah Banten, ke pantai ke Anyer, itu hanya 2 jam sampai. Infrastruktur yang sudah bagus, tol langsung. Lalu yang keduanya tidak ada suatu pemikiran halangan karena pantainya bagus, bersih, lalu juga keamanan terjamin, dan masyarakat Banten welcome terhadap wisatawan yang datang ke daerah Banten. Diinformasikan sekarang di Banten ini, okupansi daripada hotel yang ada di daerah Tangerang Raya itu sudah mencapai 75%. Wah, udah kembali ya? Udah kembali Pak ya? Iya.
Jadi di daerah Cilegon sampai Serang itu okupansinya sudah 65%. Dan juga kalau di pantai karena resort hotel di sana itu sudah mencapai 45%. Jadi dalam hal ini buktinya pada waktu Lebaran itu sudah semua hotel penuh. Jadi kita di Ketua PHRI Provinsi Banten merasa bergembira dan kami yakin bahwa dengan adanya pariwisatanya itu menggeliat baik, maka masyarakat juga ekonominya juga naik. Jadi dalam hal ini mohon doa restunya kalau Provinsi Banten welcome terhadap wisatawan yang khususnya dari Jakarta Raya saja sudah mencukupi, hotel-hotel akan bisa penuh dan ekonominya juga kelihatannya dari usaha-usaha lainnya seperti pabrik mana ataupun perdagangan kuliner yang di Tangerang pun tidak pernah kosong. Jadi kesimpulannya pariwisata di Provinsi Banten itu mempunyai prospek baik. Saya menghimbau bahwa kalau ada investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Banten, saatnya lah. Jadi bukan promosi dan harus, karena pariwisata itu tidak jauh, pantainya bersih, dan dari segi agama pun dengan Banten lamanya pun sudah rapi, dan semuanya banyak yang datang ke Provinsi Banten. Saya rasa itu Pak Gunawan. Iya, wah lumayan ini para Lantipers ini ada peluang usaha nih ya. Usia 80. Bisa kolaborasi juga ya. Baik. Boleh nambah dikit Pak Ahmad? Silakan. Ya. Oke, Banten itu batu mulianya hebat-hebat, tapi souvenir untuk wisatawan tidak ada itu. Bagaimana kalau itu digerakkan, jangan hanya Kalimaya atau Opal, itu mahal sekali. Tapi fosil kayunya tuh diekspor mentah sudah ribuan ton itu Pak, ratusan ribu ton diekspor mentah dan tidak care masyarakat Banten. Itu Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita kasih apa dulu Pak Gun. Waduh. Iya. Luar biasa. Terima kasih 3 panelis luar biasa hari ini ya. Kita baru start hari ini untuk canda Lantip ya teman-teman. Iya. Jadi Lantip ini kegiatannya tidak hanya di Zoom saja. Kalau offline itu rencana kita depan itu ada yang namanya Jazz Lantip, wah ada kita fashion show Lantip ya, rencana itu kita coba nanti macam-macam. Jangan kalah sama Citayam ya Pak ya. Oh iya, kemudian ada olahraga ya, ada sepedaan itu Pak Miko itu sepedaan tiap minggu ya, ada nanti kita pakai apa? Lingkung sama ya, macam-macam. Lingkung. Jadi teman-teman silakan kalau Anda tertarik untuk gabung di Lantip Group. Tadi saya sudah chat nomor HP saya. Silakan kita bergabung. Mari kita tadi semangatnya jangan hanya sekedar tua. Ini Pak Saiful sudah wanti-wanti. Jangan hanya sekedar tua ya Pak. Tapi bagaimana kita tua bermakna ya. Tua plus istilah beliau, luar biasa. Oke. Bapak-bapak dan sekalian, itulah kira-kira acara hari ini. Kita nanti ke depan kita ada juga kalau nggak salah nih kita akan coba nanti ada nge-gym ya di usia santai gitu ya. Nanti Pak Agung, siap Agung ya, nanti sebagai instruktur. Saya baru mendarat Jogja. Ya, ini beliau akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita lansia tetap nge-gym. Wah, ya. Beliau ini umur 60 lebih tapi masih sehat, luar biasa. Badannya ini luar biasa. Itu ada teknik-tekniknya dan itu Pak Agung nanti akan ngajarin kita semua di Zoom nanti ya. Ada jembatannya. Oke. Pokoknya seru-seru aja. Jangan sampai ketinggalan, maka ikut WA Group Lantip Indonesia. Pokoknya seru sekali. Gimana Mas Gun? Ya, oke. Jadi teman-teman semua ya, mulai sekarang mesti aktif. Karena kalau tidak, itu balik lagi. Pikirannya kosong, nanti kemudian mikirin yang enggak-enggak, mendingan gabung dengan komunitas, sehingga mengadakan usul-usul. Nah, nanti dibentuklah grup-grup itu kan, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti pandemi sudah selesai, kita banyak kumpul di Jakarta juga ada DPP. Nah, teman-teman yang kebetulan di luar kota, kita mengharapkan silakan kalau yang di Malang tadi Pak Aman,
kalau mau menjadi mendirikan DPP di sana, monggo. Ini mumpung ada Pak. Sudah, kita udah ketemu Pak Ahmad. Oh, Kebetulan, sudah ya. kebetulan Jadi saya rencana kapan ini? Malang diresmikan. nanti hari Sabtu, kebetulan saya mau ke Malang. Nanti saya udah janjian dengan jadi yang Surabaya belum ada ya. Silakan yang Semarang, yang Jogja, yang Tugu, yang Palembang juga belum ada. Silakan teman-teman share semuanya kegiatan positif ini, dan saya yakin kita dengan berguru bercengkerama seperti ini, insya Allah kita bisa mengikuti senior-senior kita usia 81 loh ya, masih seperti Pak Miko, masih usia kayak 18 tahun, luar biasa, energik, bersepeda, pantang menyerah, itu semua ada di 3 narasumber kita semua sore ini. Pak Gus, foto bareng Ya. Pak Gus. Oh, oke. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, Mbak Artia. Kita foto bersama dulu ya. Baik, Pak. Ya, monggo dibuka semuanya, ya, dibuka semuanya videonya supaya kita, Pak Dr. Agus, terima kasih. Ini banyak inspirator yang, ya, nanti kapan-kapan ini juga Pak Rudi, ya, Pak Syarif tentang ilmu manajemennya, ya, luar biasa. Ya, monggo. Silakan Bapak ya, Ibu Bapak, yang belum meng-on-kan videonya, Ya. on-kan videonya terlebih dahulu. Kasih jempol Pak, kasih jempol. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yes. Oke, Siap. sekali lagi boleh gaya bebas. Mainkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih sekali Bapak dan sekalian. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Bapak. sampai jumpa. Terima kasih.